Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul Demon Hunter Yan Qixia. Film ini diproduksi oleh Company Production, dirilis pada tanggal 20 Maret 2021 dan disutradarai oleh Cheng Zhonghao, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Ashton Chen sebagai Yan Qixia, Rachel Xu sebagai Jiang Shu, dan Fang Yilun sebagai Xia Lingfeng, serta masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang pemburu siluman yang tanpa sengaja ketika dia bertarung dengan siluman rubah ekor 9, dia terkena cakaran dari siluman rubah. Setelah itu, pemburu siluman bermetamorfosis menjadi siluman. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Terjadi pertarungan antara pemburu siluman dari perguruan Xuan Tianzong melawan siluman rubah ekor 9. Mereka diperintahkan untuk merebut pil siluman dan menghancurkan siluman rubah ekor 9. Para pemburu siluman berhasil mengikat siluman rubah dengan tali mantra. Namun sayang sekali, siluman rubah berhasil melepaskan ikatan dan menghempaskan mereka semua. Beberapa saat kemudian, siluman rubah ekor 9 mengibaskan ekornya ke arah pemburu siluman dan membuat mereka tidak sadar, sehingga mereka saling menyerang antar pemburu siluman. Salah satu pemburu siluman tewas dan diambil jantungnya oleh siluman rubah. Singkat cerita, mereka kembali sadar dan balik menyerang siluman rubah. Mereka berhasil mengalahkan siluman rubah dan mengambil pilnya. Setelah satu pemburu siluman yang bernama Jiang Shu mendapat cakaran di punggung, dan itu membuat yang lainnya hendak membunuh dia. Karena cepat atau lambat Jiang Shu akan menjadi siluman dan 7 hari sekali dia akan memakan jantung manusia. Jiang Shu meminta pil siluman untuk menyembuhkannya, namun mereka tidak mau memberikan. Kemudian Jiang Shu memutuskan untuk menunggu Yan Qixia di desa Taoyan di Shanbei dan menunggunya selama 3 hari. Jiang Shu mengancam kalau Yan Qixia tidak datang, maka semuanya akan berubah. Kemudian dia pun pergi berlalu. 3 hari kemudian, Yan Qixia dirantai oleh gurunya dan tidak membiarkannya bertemu dengan Jiang Shu. Sang guru menghilangkan ingatan Yan Qixia tentang Jiang Shu. Itulah hukumannya. Dengan tetesan darah yang menjadikannya mata emas merah, ditambah dengan pil siluman rubah ekor 9 yang bisa membuat dia melihat ilusi jahat di dunia. Itulah hadiahnya. Scene berpindah di mana terlihat seorang wanita yang tengah menari. Dan dengan mata emas merah milik Yan Qixia, diketahui bahwa wanita penari tersebut adalah siluman ular hijau. Kemudian mereka berdua bertarung dan pertarungan dimenangkan oleh Yan Qixia. Dia memasukkan siluman ular hijau ke dalam kantong ajaib dan membawa pergi peti yang berisi teratai emas milik siluman ular hijau. Di tempat yang berbeda, Yan Qixia tengah tidur pulas. Kemudian datanglah Nona Shen, putri pejabat setempat yang dirasuki siluman rubah menghampirinya dan berusaha mencuri teratai emas.
Yan Cisha mengikat siluman rubah dengan tali mantra dan memasukkannya ke dalam kantong ajaib. Keesokan harinya, Nona Shen sadar. Sementara itu, Yan Cisha berusaha mengeluarkan siluman rubah dari dalam tubuhnya. Namun tidak juga berhasil. Kemudian datanglah petugas Xia Lingfeng yang hendak membawa kembali Nona Shen. Yan Cisha berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa Nona Shen dirasuki siluman rubah. Namun mereka tidak percaya dan menyerang Yan Cisha. Kemudian siluman rubah mengaku bahwa dia bukan Nona Shen. Siluman rubah menjelaskan bahwa ketika siluman rubah terluka oleh siluman lain, ayah Nona Shen yang kebetulan lewat datang menolongnya dan Tuan Shen memberikan nama Karang pada siluman rubah. Nona Shen dilahirkan dengan tubuh yang sangat lemah. Kemudian jiwa siluman rubah merasukinya supaya dia tetap bertahan hidup. Siluman rubah mencuri teratai emas untuk memulihkan tenaganya. Siluman rubah meminta teratai emas itu, namun teratai emas berubah menjadi kuas bulu domba. Beberapa saat kemudian muncul siluman jahat dan menyerang Tuan Shen untuk mengambil teratai emas. Siluman berusaha menyerang Yan Cisha dan menghancurkan kantong ajaib miliknya. Yan Cisha berusaha menjelaskan kepada siluman bahwa dia mendapatkan teratai emas palsu. Kemudian Yan Cisha mengeluarkan darah hitam dari hidungnya. Siluman itu mengatakan bahwa Yan Cisha terkena bisa siluman ular hijau dan hanya teratai emas yang dapat menyembuhkannya. Di tempat lain, Yan Cisha bertemu dengan siluman angsa. Siluman angsa menjelaskan kepada mereka bahwa 7 biji teratai, 4 diantaranya mengandung racun. Dan hanya siluman angsa yang mengetahui biji mana yang tidak beracun. Kemudian siluman angsa mengeluarkan 2 biji teratai dan memberikannya kepada Yan Cisha. Karena Nona Shen lebih membutuhkannya, maka biji teratai diberikan kepada Nona Shen yang sekaligus siluman rubah. Xin berpindah di kediaman Tuan Shen, di mana Tuan Shen ditemukan tewas. Kemudian siluman jahat menyamar menjadi Tuan Shen dan bercerita bahwa dialah yang menukar teratai asli dengan kuas bulu domba. Setelah itu siluman menyerang pejabat dengan masuk ke dalam tubuhnya dan menggerogoti jantungnya. Beruntung, Yan Cisha datang menyelamatkan pejabat tersebut dengan mengeluarkan monster yang ada di dalam tubuhnya. Yan Cisha berhasil mengalahkannya, namun dia dalam keadaan terluka parah karena bisa siluman ular hijau. Kemudian Yan Cisha pun tewas. Keesokan harinya, mereka memakamkan Yan Cisha. Beberapa saat kemudian siluman rubah keluar dari dalam tubuh Nona Shen. Dan ternyata siluman rubah yang merasukinya adalah Jiangsu yang diceritakan di scene awal tadi. Pemburu siluman yang terkena cakar siluman rubah ekor 9. Dialah siluman yang selama ini memakan jantung para warga di desa Taoyan di Sanpei. Kemudian petugas Xia Lingfeng menyerang siluman rubah dan hendak menangkapnya. Namun mereka berdua berhasil dikalahkan oleh siluman rubah. Ketika siluman rubah hendak menghunuskan pedangnya, dia dihadang oleh kekasih Xia Lingfeng. Seketika itu juga dia teringat akan masa lalunya dan dia pun pergi berlalu.
Beberapa saat kemudian, makam Yan Qixia meledak dan dia pun keluar dari dalam tanah, kemudian menyerang Jiangsu atau siluman rubah. Pertarungan pun tidak dapat dielakkan, di mana siluman rubah menghujam Yan Qixia dengan pedang miliknya. Setelah itu, siluman rubah bertanya, kenapa tidak mencarinya, padahal dia sudah menunggu. Kemudian Yan Qixia menjelaskan bahwa dia sudah mencarinya. Lalu Yan Qixia menunjukkan gelang yang diberikan siluman rubah. Setelah itu, Yan Qixia menghembuskan nafas terakhir, lalu siluman rubah merasukinya, dan Yan Qixia pun hidup kembali, dan cerita pun selesai.